Berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur karena kami bisa kembali membuka firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami bisa kembali membaca firman-Mu. Namun kami sadar siapakah kami ini sehingga kami bisa menyampaikan dan merenungkan firman Tuhan. Orang yang tidak layak, penuh dengan kekurangan. Mohon Tuhan mengampuni dan melayakkan kami dan hamba-Mu ini untuk sharing firman Tuhan. Beri hikmat dan kuasa Roh Kudus untuk menopang, menolong, memampukan hamba-Mu dan kami semua. Sehingga kami boleh terus belajar, bertindak hati-hati di dalam setiap perjalanan kami, dan kami terus berada dalam tuntunan dan pimpinan tiang awan dan tiang api itu. Dan kami terus berada di dalam jalan dan kehendak-Mu untuk melakukan yang terbaik, yang terpuji dalam panggilan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami di tempat kami masing-masing, dalam kesiapan kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus yang terus bekerja, melawat kami, memenuhi kami dengan firman. Terima kasih Tuhan, kami hanya percaya bahwa Engkau yang boleh bekerja, Engkau yang boleh diberitakan, Engkau yang boleh ditinggikan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan yang kami muliakan, mari kita melihat satu tema yang sudah kita kumuli bersama-sama, yaitu menikmati perlindungan Allah dalam masa kesesakan. Saya akan dasari renungan kita pagi hari ini dengan 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan serta melakukannya dengan setia. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita, judul khotbah kita yang sudah kita kumuli adalah menikmati perlindungan Allah dalam masa kesesakan. Judul kita ini sangat kontradiktif, ya. Karena biasanya secara umum orang yang dalam masa kesesakan itu sangat sulit untuk menikmati perlindungan Allah hadir atau dialaminya. Masa kesesakan itu masa yang seolah-olah Tuhan itu pergi, seolah-olah Tuhan itu jauh, seolah-olah doa yang kita panjatkan menjadi sebuah permohonan yang kurang didengar dan kurang diperhatikan. Dan itu pandangan-pandangan yang umum yang seringkali terjadi ketika masa kesesakan itu ada. Saya tidak tahu pagi ini kesesakan apa yang Bapak Ibu sedang alami, yang sedang Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan sedang hadapi. Bagaimana respon Bapak Ibu? Apakah betul-betul menikmati perlindungan Tuhan dalam masa-masa kesesakan yang kita semua sedang alami? Tapi secara umum, Bapak Ibu, respon secara umum
Ketika musim kesesakan, maka 38% mengatakan bahwa merasa ditinggalkan Allah. Sehingga tentu saja 30%, 38% ini mengatakan bahwa dia tidak menikmati perlindungan Allah dalam masa kesesakan. 23% menganggap bahwa sebagai hukuman, dia sedang dihukum oleh Tuhan. Bukan sedang dilindungi oleh Tuhan. Bukan sedang dikasihi oleh Tuhan. Sedang didengar doanya oleh Tuhan. Tapi sedang dihukum oleh Tuhan. Ya. Kemudian ada yang 12% mengatakan bahwa mereka sedang putus asa. Mereka merasa sendiri. Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak hadir dengan membawa mukjizat. Tuhan tidak hadir sedang membawa perlindungan. Inilah respon umum. Saya tidak tahu respon yang sedang ada di dalam diri Bapak Ibu dan kita semua dan saya juga di dalam kesesakan yang sedang terjadi. Atau mungkin Bapak Ibu memang sedang tidak berada dalam kesesakan sehingga Bapak Ibu bisa dengan mudah mengatakan dan menikmati perlindungan Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi. Bahkan kemudian kalau kita lihat di dalam konteks pembacaan kita, Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 mengatakan, aku mau. Ini kata Paulus kepada jemaat Korintus. Supaya kamu mengetahui, supaya mereka tidak menjadi tidak mengetahui. Saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Dalam pasal 10 ini, Rasul Paulus memulai nasihatnya dengan membawa jemaat Korintus untuk mengenang nenek moyang mereka, yaitu umat Israel, yang sudah berada di bawah perlindungan awan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlindungan awan itu berbicara tentang tiang awan dan tiang api. Kehadiran Allah yang sangat nyata dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Pada zaman itu tidak banyak bangsa dan belum ada bangsa yang dilindungi Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu bisa bayangkan rombongan itu berjalan di padang gurun. Pada siang hari dilindungi dengan awan. Sementara yang lain mengalami teriknya panas, bangsa Israel menikmati perlindungan awan. Pada malam hari yang lain mengalami kegelapan gelap gulita, bangsa Israel menikmati tiang api. Sehingga kehadiran Tuhan telah nyata, dirasa siang dan malam. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meskipun kehadiran Tuhan yang begitu real, yang begitu nyata dalam perjalanan bangsa Israel, bukan berarti bahwa kemudian masa kesesakan tidak dialami dalam perjalanan bangsa Israel. Meskipun tiang awan dan tiang api itu hadir di dalam hidupnya perjalanan bangsa Israel, bukan berarti bahwa bangsa Israel tidak mengalami masa kesesakan
dalam perjalanan Mesir menuju tanah Kanaan. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Memang kita tidak ada tiang awan dan tiang api yang sangat terlihat jelas. Tapi janji penyertaan Tuhan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20. Matius pasal 1 ayat 28. Bahwa yang Immanuel, Tuhan menyertai segala zaman sepanjang masa, itu ada di dalam hidup kita. Bahkan kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah diam di dalam hati kita. Bahkan Yohanes pasal 1:14 mengatakan bahwa dia sudah berkemah di dalam hidup orang percaya. Tapi bukan berarti bahwa masa kesesakan tidak dialami oleh para pendeta, tidak dialami oleh para misionaris, tidak dialami oleh para penatua, para majelis, dan juga jemaat-jemaat. Kita semua yang percaya kepada Yesus, Tuhan tetap mengizinkan kita menghadapi masa kesesakan. Ketika bangsa Israel yang sudah di bawah perlindungan awan diperhadapkan dengan masa kesesakan, mereka tidak menikmati perlindungan Tuhan. Tapi yang terjadi ayat yang kita baca dalam sebelumnya mengatakan mereka mencobai Tuhan. Ya, mereka mencobai Tuhan. Dalam ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Mereka tidak hanya dilindungi dengan tiang awan dan tiang api, tapi mereka diberi mana setiap hari. Tetapi meskipun mereka sudah mendapatkan perlindungan makanan, tidak membuat mereka mengucap syukur, tidak membuat mereka memuji Tuhan, tapi mereka merasa muak karena makan minum setiap hari dengan mana. Jadi akhirnya mereka mencobai Tuhan. Mereka muak dengan apa yang telah Tuhan beri. Kadangkala di tengah zaman kita yang semua makanan serba ada, terasa bahwa kita kurang bersyukur. Coba ingat pada masa-masa susah dulu. Semua serba tidak ada. Duit tidak ada. Makanan tidak ada. Singkong goreng pun terasa seperti keju. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi sekarang semua yang serba ada. Apakah kemudian kita meluap dengan rasa syukur? Mereka bersungut-sungut. Ya, ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka kekurangan air, marah kepada Musa. Perlindungan awan sudah terjadi. Tapi mereka tidak menikmati perlindungan Tuhan pada masa-masa kesesakan yang mereka alami. Sehingga mereka jatuh dalam mencobai Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Dan kemudian mereka tidak hanya bersungut-sungut. Mereka juga jatuh dalam percabulan. Mereka juga menyembah berhala. Dan akhirnya Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari umat itu. Sehingga Tuhan mengizinkan 23.000 orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betulkah kita yang sudah percaya Tuhan dengan disertai Tuhan?
Tuhan Immanuel, Tuhan berkemah di dalam hidup kita. Ketika masa kesesakan Tuhan hadirkan dalam hidup kita sebagai pendeta, sebagai rohaniwan, sebagai misionaris, sebagai penginjil, sebagai aktivis, sebagai orang yang menggeluti dengan Tuhan setiap hari. Kemudian kita menikmati perlindungan Tuhan. Atau masih juga jatuh dalam mencobai Tuhan. Atau masih juga jatuh dalam bersungut-sungut. Atau masih jatuh dalam penyembahan berhala. Mari kita koreksi diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Betulkah ketika masa kesesakan yang di mana Tuhan sudah membawa perlindungan di dalam hidup kita, kemudian membuat kita berkenan kepada Tuhan, atau selayaknya kita juga tidak berkenan karena kita mencobai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Disinilah Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Korintus supaya apa yang dialami oleh bangsa Israel itu menjadi contoh, tulisan yang menjadi peringatan supaya jemaat Korintus yang juga mengalami pencobaan-pencobaan itu tidak seperti mereka. Saya ketika mendapatkan undangan untuk menyampaikan renungan ini, maka kemudian selasa saya langsung berpikir bahwa pola pikir kita harus diubah untuk kita bisa menikmati perlindungan Tuhan dalam masa kesesakan. Karena kita harus jujur, tidak mudah, Bapak Ibu. Pada masa kesesakan kemudian kita akan menikmati perlindungan Tuhan itu. Tidak mudah, manusia daging kita, sistem life kita, yang kita pelajari, yang sudah bertahun-tahun menjadi pengalaman hidup kita. Kalau sedang sesak, yang ngeluh. Kalau sedang sesak, yang menggerutu. Yang kalau sedang sesak, yang ngomel. Kalau yang sedang sesak, yang maki-maki. Itu sudah tertanam. Dan kadangkala susah kalau kita sedang sesak, kemudian memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur, memuji Allah, Engkau baik, Engkau sangat baik. Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Siapapun kita, ya, siapapun kita. Elia, memang setelah dia melakukan pekerjaan yang hebat, bukankah dia kemudian menjadi takut dan bersembunyi? Ya. Tidak ada dari tokoh-tokoh Alkitab yang kemudian tidak pernah mengalami masa-masa krisis iman ketika dalam masa kesesakan terjadi. Ya. Sehingga di tempat inilah Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus supaya apa yang dialami oleh Israel itu menjadi contoh dan peringatan. Mengajar, memperingatkan gereja, memperingatkan moral dan spiritual generasi kita ini yang hadir di dalam zaman ini. Supaya kemudian kita bisa menikmati perlindungan Tuhan pada masa kesesakan. Untuk kita bisa menikmati perlindungan Tuhan pada masa kesesakan, maka kita harus melihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Rasul Paulus mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kata peirasmos itu bisa berwujud godaan atau ujian.
ya, yang diterjemahkan kepada bujukan untuk berbuat dosa atau ujian dalam pembuktian karakter. Sehingga jemaat yang ada di Korintus di bawah pengaruh lingkungan sosial masyarakat yang banyak melakukan percabulan, makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kehidupan moral, dan sebagainya, bisa saja membujuk, bisa menjadi godaan bagi jemaat di Korintus, juga itu bisa menjadi ujian, pembuktian karakter bagi jemaat Korintus. Demikian juga dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan. Ada banyak cobaan yang bisa muncul di dalam hidup, yang datang kepada kita, entah itu tahta, wanita, atau juga kuasa. Bisa juga kuasa tahta wanita, itu juga bisa menjadi ujian karakter kita. Tetapi semuanya yang kita alami, itu disebut biasa. Ya, manusiawi, antropinos, umum, dialami oleh siapa saja. Dialami oleh orang Israel, dialami oleh para nabi, dialami oleh setiap kita sebagai manusia. Dan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Sehingga Pendeta Aiter pernah mengatakan demikian. Untuk melihat kedewasaan seseorang, lihatlah dia diuji seperti apa, godaan apa yang dia alami. Maka kemudian kita akan bisa melihat kedewasaan iman seseorang. Saya pikir itu betul, Bapak Ibu. Setiap kita punya bobot pencobaan masing-masing. Setiap kita punya quality ujian masing-masing sesuai dengan kedewasaan kita. Pencobaan pendeta ya sangat berbeda dengan pencobaan yang baru dibaptis. Betul enggak sih? Ujian para hamba Tuhan, para rohaniwan, para misionaris, dan juga para penatua majelis dan sebagainya, tentu sangat berbeda dengan jemaat yang jarang ibadah. Kan begitu. Atau saya katakan bahwa ujian kelas 1 SD itu berbeda dengan ujian kelas 1 SMA atau semester 1 di dalam universitas. Sesuai dengan tingkatannya. Nah, kalau kita memahami bahwa perlindungan Tuhan dalam kesesakan itu adalah wujud di mana kesesakan itu adalah sesuatu yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita, maka kemudian kita tidak akan mencobai Tuhan. Kita akan mengurangi masa menggerutu dan mengomel kepada Tuhan. Sehingga kita boleh berkenan dan kita bisa menikmati perlindungan Tuhan dalam masa kesesakan itu. Dan ini yang harus kita renungkan. Kalau kemudian kita dihadapkan masa kesesakan dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam pelayanan, itu biasa. Dan itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan sudah mengukur. Ketika Ayub dicobai, Tuhan mengatakan, semua engkau boleh ambil, tapi nyawanya
Tuhan membatasi di sana. Semua boleh diambil, ya. Anak-anaknya diambil, tetapi Tuhan tidak mengizinkan istri Ayub mati. Karena nanti ketika dipulihkan, istri Ayub akan melahirkan banyak anak lagi. Semua itu dalam pembatasan yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, kita bisa menikmati perlindungan Tuhan dalam masa kesesakan. Kalau kita mengimani, pikiran kita diubah dengan pemandangan, dengan cara pandang bahwa Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan kata setia. Pistos itu bicara tentang karakter Allah. Bisa diandalkan, bisa dipercaya. Ini berbicara tentang kesetiaan Allah terhadap janjinya. Ya, kesetiaan Allah sudah digenapkan, disempurnakan melalui Yesus Kristus datang mati di kayu salib, membayar lunas semua hutang dosa kita, dipakukan di atas kayu salib. Dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15. Tidak hanya hutang dosa kita dipakukan di sana, tetapi Yesus mati bangkit pada hari yang ketiga. Semua musuh-musuhnya dikalahkan. Menunjukkan tentang kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan sudah terlihat jelas dalam hidup bangsa Israel itu. Yang membawa orang Israel keluar dan menuju ke Mesir adalah Tuhan melalui Yusuf. Dan ketika umat Israel keluar dari Mesir, juga Tuhan yang membuat mereka keluar. Itu semua menggambarkan kesetiaan Tuhan. Demikian juga di dalam masa-masa kesesakan. Paulus ingin mengatakan kepada jemaat Korintus yang dicobai dengan banyak tentang persembahan kepada berhala, moral, seksualitas, dan sebagainya. Allah setia menolong. Allah itu setia menjaga, melindungi, menyertai, sehingga Dia tidak pernah melupakan. Dia tidak pernah meninggalkan. Karena ketika dalam masa kesesakan, seolah-olah kita dibawa oleh iblis. Kita itu merasa sendiri. Tuhan tidak setia, yang lain tidak setia, yang lain ditinggalkan. Sehingga ada orang mengatakan bahwa kalau ingin tahu siapa temanmu yang baik, yang betul-betul baik, ketika engkau tidak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa, dialah temanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika sukses, ketika menjadi hamba Tuhan yang berhasil, semua banyak teman, banyak orang kagum. Tapi kemudian ketika dalam masa kesesakan, siapa yang akan kagum? Ya, orang bisa tinggalkan, orang bisa lupa, tapi Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan itu setia. Ya, orang bisa datang dengan berbagai macam motivasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah dalam masa-masa yang sangat sulit, sangat berat sekali.
Ya, kemudian datanglah seorang hamba Tuhan yang saya anggap sebagai mentor saya. Saya rindu dengan dia datang sebagai mentor saya. Kemudian saya rindu dia mendoakan saya, menghibur saya, menguatkan saya, memotivasi saya. Tetapi yang terjadi berbeda. Dia hanya menepuk pundak saya dengan mengatakan, "Selamat menikmati salib Kristus." Kemudian dia pulang. Kemudian dia pamit. Kemudian saya berdiri di pinggir jalan itu dan saya menatap ke langit dan berkata, "Tuhan, ini salib yang dari Engkau." Tapi disitulah saya belajar, Bapak Ibu. Allah itu setia. Manusia belum tentu setia. Dari sejak dia mengucapkan itu sampai sekarang, dia tidak pernah WA, tidak pernah telepon, tidak pernah bertanya apa. Mungkin kita akan mengalami hal-hal yang seperti itu dan Bapak Ibu saya pikir pernah mengalami. Tidak ada dari kita yang tidak mengalami itu. Supaya kita melihat memang Allah itu setia. Terakhir, Rasul Paulus mengajar kita supaya kita menikmati perlindungan pada masa kesesakan. Supaya kita memahami pencobaan, ontologi pencobaan itu adalah biasa, terukur, Bapak Ibu. Tidak melebihi kapasitas kita. Sesuai dengan predikat kita masing-masing. Sesuai dengan kedewasaan rohani kita masing-masing. Untuk kita bisa menikmati pelindungan Allah dalam masa kesesakan, kita harus kembali memfokuskan pikiran kita, rohani kita tentang kesetiaan Allah. Bagaimana Allah yaitu setia. Sudah menderita mati di kayu salib sebagai puncak kesetiaan Tuhan, menebus segala dosa kita. Pak Raffles pernah mengatakan bahwa kalau Yesus saja Tuhan kasih, kematiannya sudah dia kerjakan, masakan sembako tidak dikerjakan sih? Cuma dikasih Tuhan. Sehingga perlindungan Tuhan, proteksi dari Tuhan, itu luar biasa. Sampai Tuhan Yesus mengatakan tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga terakhir, Paulus ingin mengatakan kepada jemaat Korintus dan kita semua, pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, ekbasis. Jalan yang akan kita lalui, jalan untuk keluar. Tuhan menyediakan jalan keluar. Mungkin jalan keluar yang dilihat dalam pembebasan bangsa Israel dari Mesir adalah Keluaran 14. Atau mungkin perlindungan Daniel di Gua Singa dalam Daniel pasal 6. Ya, bisa jadi kita memang tidak diizinkan sembuh dari sakit kita, Bapak Ibu. Tapi kita bisa tetap kuat, kita bisa tetap bertahan. Mungkin juga terjadi seperti laut itu terbelah, bisa jadi. Itu cara-cara Allah memberikan jalan keluar. Itu cara-cara Tuhan menuntun dan memimpin. Ya. Tetapi dalam setiap tantangan dan cobaan yang dialami oleh orang-orang Korintus, Paulus mengatakan ada jalan keluar. Mari kita berjalan keluar bersama dengan Tuhan di jalan yang Tuhan sediakan. Ketika Elia di gua itu dalam situasi yang sulit,
Ada jalan keluar yang dia alami. Tuhan siapkan burung gagak untuk memberi makan. Tuhan siapkan janda sarfat dalam masa kekeringan, masa kelaparan. Ada janda sarfat. Ya. Mari kita lihat jalan-jalan keluar yang disediakan Tuhan di tengah semua hal-hal yang berat, yang sesak secara ekonomi, secara kesehatan, secara pelayanan yang kita hadapi. Mari kita lihat jalan-jalan keluar. Meskipun seolah-olah itu biasa, seolah-olah itu kecil, tapi sesuatu yang kecil itu kalau bersama dengan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu kecil, tapi kemudian 5.000 orang bisa makan. Baik. Saya simpulkan, menikmati perlindungan Allah dalam masa kesesakan memang tidak mudah. Ya, kita harus jujur. Respon kita secara manusiawi seringkali tidak kita langsung bersyukur, tidak langsung kita memuji Tuhan, langsung iman kita rasa kuat, tidak. Kadangkala lewat proses. Menggerutu dulu, ngomel dulu, kecewa dulu. Yaitu proses, Bapak Ibu. Ya. Tapi mari kita jalani bersama-sama. Mari kita hadapi bersama-sama. Mari kita mau fokuskan untuk menikmati perlindungan Allah dalam masa kesesakan. Yang pertama, kesesakan yang kita alami, yang sedang kita hadapi. Entah kesesakan ekonomi, kesehatan, pelayanan, pekerjaan. Itu adalah manusiawi yang bisa ditanggung, yang sudah terukur di dalam hidup kita. Masa kesesakan itu akan menjadi bukti tentang kesetiaan Allah di dalam hidup kita. Masa kesesakan itu selalu akan ada jalan keluar yang akan Tuhan sediakan. Kapan? Tunggu waktunya. Bersama dengan Tuhan akan ada jalan keluar. Kiranya dengan renungan pagi ini membawa kita betul-betul bisa menikmati perlindungan Allah dalam masa kesesakan yang sedang kita alami, atau mungkin ke depan yang kita akan hadapi. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Pak Rafael. Tutup dengan doa dulu, Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami harus jujur di hadapan Tuhan. Menikmati perlindungan-Mu dalam masa kesesakan yang Engkau izinkan. Baik itu dalam ekonomi, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Tidaklah mudah, Tuhan. Di sana kadangkala iblis memberikan bisikan-bisikannya. Engkau seolah-olah begitu jauh. Doa kami seolah-olah tidak gunanya. Dan sering membawa kami jatuh dalam mengomel, menggerutu, bersungut-sungut, mencobai Engkau. Bahkan bisa jatuh dalam penyembahan berhala. Siapapun kami ini, baik kami hamba-hambamu, para pendeta, para penginjil, para misionaris, atau siapapun kami bisa mengalami semuanya. Bila melalui firman Tuhan yang kami dengar, Roh Kudus menolong kami, membawa kami. Engkau Allah yang penuh kasih. Kesesakan yang sesungguhnya telah Engkau pikul di atas kayu salib. Telah Engkau selesaikan di atas bukit Golgota. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami bisa menikmati perlindungan-Mu dalam kesesakan yang sedang kami alami. Karena kami percaya kesesakan yang kami alami adalah manusiawi dan terukur. Karena dalam masa kesesakan yang kami alami ada kesetiaan Allah,
Engkau akan membuktikan Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Dalam masa kesesakan itu, Engkau menyediakan jalan keluar setiap hari, meskipun itu kecil. Dan biarlah kami percaya, itu jalan yang Engkau sediakan. Dan kiranya Engkau akan menolong kami semua, rekan-rekan kami, hamba-hambamu, siapapun kami yang ada dalam Zoom ini. Kami tidak mengerti dengan kesesakan-kesesakan yang mereka sedang alami. Dan biarlah Engkau kuatkan mereka, teguhkan mereka, sanggupkan mereka menikmati perlindungan-Mu dalam kesesakan ekonomi, kesehatan, pelayanan, atau pekerjaan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menyediakan jalan keluar. Engkau Allah yang mengukur kami dalam kedewasaan kami. Kami percaya, biarlah hari ini kami boleh menikmati perlindungan-Mu dalam setiap apa yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.